Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Regionalisme Asia Tenggara akan berdiskusi membahas mengenai One ASEAN Currency atau ASEAN Common Currency. Ini merupakan sebuah wacana untuk penyatuan mata uang di ASEAN. Wacana ini muncul sejak tahun 1997 ketika krisis finansial di ASEAN. Terutama semakin mencuat ketika tahun 2002 pada saat euro menguat dan mencapai masa keemasannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kejatuhan ekonomi di Eropa dan pelemahan nilai euro dinilai harus menjadi bahan pertimbangan sebelum mata uang tunggal ASEAN diterapkan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi dari 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang sosial budaya, dan sudut pandang kedaulatan. Kita akan sama-sama berbincang dan melihat dari sisi pro dan kontra dari ketiga sudut pandang yang tadi saya sebutkan. Langsung saja kita akan berdiskusi dari sudut pandang ekonomi. Putri akan memaparkan sisi kontra dari ekonomi. Mengapa isu One Currency ASEAN ini menjadi satu hal yang terus diperdebatkan hingga hari ini. Bagaimana kira-kira dari sudut pandang ekonominya? Silakan. Oke, makasih Ricky. Jadi saya akan menjelaskan tentang kenapa sih penyatuan mata uang di ASEAN itu sulit untuk kita realisasikan hingga saat ini. Jadi alasan atau kendala utamanya adalah adanya ketimpangan atau perbedaan pendapatan per kapita tiap negara. Seperti yang kita tahu, di negara ASEAN kan bahkan negara berkembang. Atau mungkin ya Singapura termasuk ke negara maju kan di ASEAN. Dan negara terkaya juga di ASEAN. Nah, pendapatan per kapita Singapura sebagai yang terkait di ASEAN itu sangat berbeda jauh dengan negara ASEAN yang lain. Bahkan di Indonesia 40 kali lipat lebih tinggi di Singapura, dan dibandingkan dengan negara Myanmar, yaitu negara termiskin di ASEAN, juga sangat jauh gitu. Jadi adanya pendapatan per kapita ini tuh membuat realisasi penyatuan mata uang itu semakin sulit, dan juga perkembangan ekonomi yang berbeda-beda itu membuat kayak ekonomi di ASEAN tuh sulit untuk stabil gitu. Beda dengan yang di Uni Eropa. Mungkin Uni Eropa kan terdiri dari beberapa negara maju, dimana mereka udah punya pendapatan per kapita yang cukup besar. Jadi udah bisa dikatakan stabil gitu. Dan Uni Eropa juga yang saya tahu nggak secepat itu gitu penyatuan mata uang. Maksudnya mereka membutuhkan waktu sekitar 20 tahun hingga akhirnya mereka sukses untuk menyatukan mata uang di Eropa itu kan, di Uni Eropa itu. Jadi ASEAN ini kenapa juga masih sekarang sulit untuk realisasikan juga itu salah satu kendalanya itu. Dan mungkin Zawah di yang kontranya gimana? Oke, makasih Putri. Mungkin kalau misalkan menurut pendapat saya sendiri, untuk pendapat saya sendiri, tadi Putri udah menyampaikan beberapa mungkin kenapa sampai hari ini wacana dari penyatuan mata uang di ASEAN itu belum bisa diterapkan di ASEAN, di negara-negara ASEAN sendiri. Nah, menurut saya ada beberapa juga aspek yang justru bikin ekonomi ASEAN ini bisa semakin maju dan bisa lebih baik untuk kedepannya. Karena pertama ada yang namanya integrasi moneter, di mana nanti biaya transaksi antar negara itu di negara ASEAN itu bisa menjadi rendah. Terus juga kita bisa mengurangi resiko nilai tukar uang, dan juga kita bisa mendapatkan stabilitas harga antar negara, dan juga mungkin itu bisa menjadi kemajuan sendiri ya dari untuk ke perekonomian negara-negara. Terus juga sisi selanjutnya lagi ada kepastian nilai tukar yang membuat investor-investor yang ingin menginvestasikan mungkin di negara-negara tertentu dalam ASEAN ini itu tuh jadi mempunyai akses yang sama karena mata uang yang sama, dan juga bisa diperlakukan yang sama karena berada dalam satu poros kayak gitu. Terus juga hal lainnya lagi, atau Putri mau ada lagi yang mungkin Aku nambahin yang tadi kayak tantangan penyatuan mata uang di ASEAN itu kenapa juga terrealisasikan. Dan tadi juga kayak misalnya negara kita nih, Indonesia sendiri ternyata nggak
bukan nggak mendukung, maksudnya lebih ke apa ya, inginkan alasan untuk penyatuan mata uang itu ingin meningkatkan nilai ekonomi di ASEAN kan. Indonesia sendiri tuh lebih setuju kalau misalnya dengan meningkatkan ekonomi di ASEAN tuh dengan cara meningkatkan pasar mikro di negara-negara ASEAN gitu loh, makanya kayak melalui NEA kayak gitu. Jadi Indonesia sendiri tuh bukan nggak setuju dengan penyatuan mata uang ASEAN, tapi lebih ke ada yang lebih urgensi lagi, yaitu kayak ke usaha-usaha mikro gitu di negara-negara ASEAN gitu. Ya sih, mungkin ya dari negara ASEAN sendiri yang terutama mungkin ada beberapa yang tadi juga Putri udah sebutin, beberapa negara yang belum bisa mengupgrade dari negaranya sendiri, itu mungkin harus ada beberapa statement yang bilang benahi dulu negara kita gitu, karena ada ekonomi di negara kita, karena mungkin juga ya itu ya mungkin kendalanya, padahal mungkin kalau misalkan apa tuh namanya, mungkin misalkan kalau misalkan dari negara-negara di ASEAN itu kita bisa mewujudkan dari wacana tersebut, mungkin kita juga bisa belajar dari Uni Eropa yang mana dia juga bisa lebih sukses ya dari perekonomian itu karena menggunakan satu sistem, karena jadi kayak bekerja sama dan juga dari cooperating mereka itu jadi bikin mereka tuh jadi kuat dalam perekonomiannya gitu sih, kalau dari pendapat aku sendiri. Iya, jadi mau nanggepin tadi Zauko kan bilang kalau misalnya Uni Eropa itu kan sukses ya penyatuan mata uangnya. Nah kalau misalnya menurut saya di balik kesuksesannya itu tuh juga banyak kendalanya gitu. Kayak misalnya kan kalau misalnya penyatuan mata uang, berarti kayak tau nggak contoh yang pas krisis Yunani mengalami krisis, mata uangnya juga kayak seluruh Uni Eropa juga ini kan terpengaruh gitu loh. Jadi kayak itu yang tantangan terberat juga buat kita ASEAN, sanggup nggak kita ngadepin krisis moneter nanti gitu loh. Kayak misalnya kalau misalnya Indonesia yang krismon, satu ASEAN nilai mata uangnya jatuh, kan juga susah gitu loh. Maksudnya itu kendala yang nggak bisa kita kesampingkan gitu. Sepakat. Gitu saya. Betul sih. Padahal ya sekali lagi juga ada salah satu sisi baik yang lain lagi dari kalau misalkan kita bisa menerapkan ini, itu harga produk yang dihasilkan oleh negara-negara itu, negara-negara bersangkutan yang dalam ASEAN itu bisa meningkat karena adanya transparansi. Mungkin karena dari strukturalisasinya dan juga segala hal yang menyangkut dengan laporan atau segala macam, mungkin akan disaksikan bersama, jadi ada transparansi gitu sih. Mungkin itu aja sih kalau misalkan dari pihak ekonomi. Oke, kita telah berbicara mengenai dari sudut pandang ekonomi, kita telah melihat apa sih sisi pro dan kontra mengenai isu One Currency ASEAN. Selanjutnya kita akan melihat One Currency ASEAN ini dari sudut pandang sosial dan budaya. Akan diperbincangkan, didiskusikan oleh Alika dan Halida. Silakan. Nah, jadi kan tadi teman-teman kita yang sebelumnya udah ngebahas One Common Currency ini dari pro kontra masalah ekonominya kan. Nah, di sini saya sendiri bakal ngebahas itu dari sisi sosial budayanya. Karena yang kita tahu itu kan selain penyatuan mata uang, sedikit banyak bakal sama kayak penyatuan pemerintahan dan integrasi dari kayak Uni Eropa gitu kan. Nah, makanya di sini menurut saya sisi sosial budaya merupakan suatu hal yang penting juga untuk dibahas kalau ingin membentuk One Common Currency ASEAN. Nah, di bukunya Amitav Acharya, Amitav ini selalu membahas tentang masalah Unity in Diversity. Di mana yang saya yakini adalah jika One Common Currency ASEAN ini benar-benar terbentuk, berarti apa yang selama ini digambarkan oleh peneliti seperti Amitav tentang keberagaman di ASEAN ini akan lebih terrealisasi. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Untuk pernyataan Unity in Diversity tadi, bisa kita lihat bahwa pada pengaplikasiannya di masa sekarang itu sangat
sangat bertolak belakang karena memang benar kebudayaan dan keadaan sosial di ASEAN ini memang beragam. Namun banyak juga kendala-kendala yang kita hadapi bersama, kendala-kendala yang hampir-hampir setipe, sehingga menurut saya untuk ASEAN One Currency ini tidak akan berjalan dengan baik, begitu. Baik, masih ada mungkin yang tambahan dari sisi sosial budaya, mungkin Alika, Halida, masih ada yang bisa ditambahkan? Seperti yang tadi kita lihat dari sisi ekonomi, sudah melihat bahwa banyak faktor eksternal yang akan tidak menyukseskan ASEAN One Currency ini. Mungkin saya bahas lebih dalam. Salah satunya adalah banyaknya masalah regional seperti adanya ketidakstabilan di negara-negara ASEAN, lalu ada isu-isu terorisme, itu juga menjadi salah satu gangguan sehingga menyebabkan kondisi sosial di ASEAN sendiri tidak akan berjalan dengan lancar. Jika keadaan sosial di ASEAN tidak berjalan lancar, maka itu akan sangat berpengaruh kepada keadaan ekonominya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, hal ini berarti akan menurunkan nilai mata uang itu sendiri, begitu. Nah, saya ingin membalas sedikit dari argumentasinya Karida tentang ketakutan akan perbedaan budaya yang cukup signifikan akan mempengaruhi nilai mata uang yang ada pada negara-negara ASEAN. Seharusnya menurut saya di sini ini merupakan tantangan yang cukup menarik bagi negara-negara ASEAN yang kebanyakan adalah negara-negara berkembang, yang mana negara majunya itu mungkin hanya Singapura dan Malaysia yang sedang berkembang menuju sistem yang lebih baik. Di sini bisa ditunjukkan bahwa kita harus menunjukkan bahwa ASEAN ini kerjasamanya cukup baik sehingga perbedaan-perbedaan yang tadi sudah disebutkan tidak menjadi penghalang untuk menyatukan kita sebagai masyarakat yang beragam seperti itu. Lagi pula kalau misalkan dilihat dari perbedaan-perbedaannya di ASEAN, negara-negara ASEAN ini kan dikenal dengan keberagamannya kan. Kita lihat aja di Indonesia sendiri bahasa, budaya, agama, dan lain-lainnya itu sudah banyak banget gitu kan. Jadi mungkin ini sekiranya bisa menjadi pembelajaran lebih lanjut jika memang ASEAN ingin membentuk satu sistem pemerintahan dengan satu mata uang asing yang sama. Seperti itu. Baik, tadi kita telah berdiskusi mengenai wacana One Currency ASEAN dari sudut pandang ekonomi dan sudut pandang sosial budaya. Selanjutnya kita akan berdiskusi sedikit lagi mengenai wacana One Currency ASEAN dari sudut pandang otonomi dan kedaulatan. Boleh langsung kepada Farah, bagaimana wacana One Currency ASEAN ini bisa menjadi ancaman dari sisi otonomi dan kedaulatan setiap negara? Silakan. Ya, kalau dari saya sendiri, kenapa One Currency ini bisa menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara? Karena dengan adanya penggunaan mata uang yang sama di ASEAN, itu akan memiliki dampak yang signifikan ya, pastinya pada kedaulatan di negara-negara di kawasan. Karena untuk mencapai tahap penyatuan mata uang, harus ada juga integrasi moneter. Dan negara-negara yang tergabung mau tidak mau harus kehilangan sebagian dari kewenangannya itu dalam menentukan kebijakan moneter untuk negaranya sendiri. Kayak sebagai contoh, hal ini berarti negara tidak lagi dapat mendevaluasi nilai mata uangnya seperti yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap yuan. Terus juga tidak ada jaminannya negara-negara mau mengabaikan kedaulatan nasional negaranya sendiri juga gitu loh. Terus kayak apa juga yang bakal mereka dapat kalau misalkan mereka melepaskan kedaulatan moneternya. Terus saya juga setuju dengan pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa belum saatnya kita mengadopsi One Currency di ASEAN dan lebih baik untuk membenahi internal Indonesia sendiri dulu.
karena saya melihat di balik itu ada ketidakinginan untuk melepaskan kedaulatan moneter negara, ditambah lagi adanya paham bahwa uang sebagai salah satu bentuk kedaulatan negara. Kayak mata uang rupiah ini sebagai salah satu bentuk negara sebenarnya udah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa secara umum negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki kayak simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Salah satu simbol tersebut itu adalah uang, adalah mata uang gitu. Baik, terima kasih Farah telah memaparkan tadi apa sih dari pihak kontra dari sudut pandang otonomi dan kedaulatan, bagaimana one currency ASEAN ini dapat mengancam atau mengurangi otonomi keuangan dan kedaulatan pada setiap negara. Tapi apabila dilihat dari sisi pro atau sisi baiknya secara sudut pandang otonomi dan kedaulatan, penyatuan mata uang ini sebetulnya dapat menumbuhkan komitmen stabilitas makroekonomi yang lebih besar dari negara-negara yang memiliki track record campuran dalam kebijakan moneternya, seperti dikatakan oleh Barrow pada tahun 2001, dan keuntungan ini dapat menjadi sesuatu yang setimpal dari loss of monetary policy autonomy, atau this benefit will compensate for the loss of monetary policy autonomy. Selain itu juga, Barrow pernah mengatakan bahwa mata uang itu seperti sebuah bahasa. A currency is like language. Jadi, sebagaimana bahasa yang sama dapat mempermudah setiap manusia untuk berkomunikasi, untuk berdialog, begitu juga dengan mata uang yang sama akan menumbuhkan efektivitas komunikasi pada perdagangan dan investasi di antara negara-negara yang melakukan penyatuan mata uang. Seperti itu. Baik, setelah kita berdiskusi dan berbicara mengenai pro dan kontra wacana one currency ASEAN dari sudut pandang ekonomi, sosial budaya, dan otonomi serta kedaulatan, apabila kita tarik garis besarnya, apabila kita tarik benang merah dari setiap sudut pandang, maka dapat kita lihat bahwa sebetulnya wacana one currency ASEAN ini masih perlu banyak sekali pertimbangan dan persiapan sebelum dilakukan penerapan one currency ASEAN. Terutama barangkali masih diperlukan perdebatan secara akademis bagaimana persiapan one currency ASEAN dapat dilakukan. Mengingat untuk sekarang ini barangkali penyatuan mata uang masih dirasa atau dilihat belum menjadi sesuatu yang sangat mendesak untuk dilakukan di kawasan Asia Tenggara. Begitu teman-teman. Sebelum kita tutup diskusi kali ini, mungkin ada sedikit tambahan wawasan dari teman-teman, atau mungkin sedikit pendapat atau closing statement dari teman-teman, silakan. Oh iya, kepada teman-teman yang sudah menonton video ini di kelasnya Pak Jayadi nanti, saya mohon kerjasamanya untuk memberi nilai yang terbaik, yang seadil-adilnya. Untuk tinggi. Terima kasih. Dadah. Baik, maka dari itu, sekian diskusi dan pemaparan dari kami mengenai wacana one currency ASEAN. Semoga diskusi kita kali ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk memberikan nilai terbaik pada penilaian kami di kelas mata kuliah Regionalisme Asia Tenggara. Terima kasih. Dadah.